Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah menjumpai pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang kita semua pada hari ini bergembira, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah saat-saat di mana orang beriman siapapun itu merasakan nikmatnya beribadah dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat yang selama ini menjadi motivasi kita di dalam memperbanyak doa, khususnya di bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa di antara sifat, kebiasaan, karakter orang beriman itu adalah mereka senantiasa memohon kepada Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Memohon, meminta untuk diberi keturunan, generasi anak-anak yang soleh, yang Al-Quran menyebutnya sebagai qurratu a'yun, sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan seseorang. Ya. Ada beberapa pelajaran atau setidaknya hikmah dari ayat ini. Yang pertama, adanya pesan tersirat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata hablana, bahwa benar-benar kebahagiaan, ketenangan hati sampai kepada kesuksesan dan keberhasilan hidup manusia itu semua adalah sesuatu yang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketenangan hati itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dia tidak datang sesaat begitu saja. Ya. Dan ia sama sekali tidak berhubungan dengan materi, harta, atau apapun yang kadang dikejar dan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan hidup manusia. Bahwa ketenangan hati manusia itu sumbernya dari hati manusia itu sendiri.
Sedangkan hati manusia itu bergantung kepada seberapa dekatnya ia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersihan, kesucian jiwa manusia itu sangat bergantung kepada seberapa banyak kebaikan dan ketaatan yang dilakukan, yang itulah yang akan membuat hati manusia itu lapang. Sebaliknya, semakin banyak dosa, semakin banyak keburukan, kemaksiatan, maka fitrah manusia mengatakan ia akan semakin gelisah. Maka inilah Ramadan yang kemudian kita diajarkan untuk memperbanyak doa. Salah satunya adalah doa tentang seberapa kepedulian kita terhadap generasi anak-anak kita semua ini. Ya. Seberapa peduli kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Seberapa pentingnya kita di dalam menilai anak-anak kita, itu juga bergantung kepada seberapa banyak kita berdoa kebaikan untuk mereka. Pesan yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bahwa kebaikan, ketaatan, dan ibadah itu sendiri bukan semata-mata karena faktor personal atau dia seseorang. Maksud kami, ketika berbicara kebaikan, maka itu membutuhkan sinergi kerjasama dari semua pihak. Ada yang mengatakan bahwa untuk mendidik satu anak itu bahkan dibutuhkan satu masyarakat, satu kampung yang harus bersepakat bahwa memang kita ingin mendidik seorang anak. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata yakulun sebagai pesan tersirat bahwa ini adalah kerja dan hasil dari sinergi semua pihak. Bahwa untuk mendidik satu anak, melahirkan generasi yang baik, itu bukan hanya orang tua saja. Tidak hanya ayah atau tidak hanya ibunya. Atau bukan hanya ketika sudah diserahkan kepada sekolah-sekolah yang dianggap bonafit dan kemudian orang tua berlepas tangan. Ya, semua harus terlibat. Sebagaimana kata ini juga mengandung pesan bahwa proyek kebaikan ini adalah sesuatu yang berlangsung secara terus-menerus. Tidak boleh ada kata putus asa, tidak boleh ada kata menyerah di dalam mendidik anak-anak kita. Tidak boleh ada kata pesimis. Tidak boleh kemudian ada sangka buruk ketika kita mengharapkan kebaikan dari anak-anak tersebut. Maka sekali lagi, Ramadan menjadi satu karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan, sebab boleh jadi ada di antara kita yang sudah lama tidak menikmati berdoa dan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan hadir atau dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya untuk itu, mengingatkan manusia-manusia yang lalai
mengingatkan jiwa-jiwa yang selama ini kering, mengingatkan hati-hati yang selama ini gelisah, bahwa ada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha memberi rahmat yang begitu luas kepada siapa saja yang datang berdoa dan bermunajat kepadanya. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.